Manubulu, sebentar, Pak Manubulu tanpa mengurangi rasa hormat, di bawah itu ada Indra Mose, kalau bisa tolong dinaikkan. Ya, ini udah cukup bertiga dulu ya. Ada pasien ruangnya penuh. Ya, saya ada Indra Mose. Saya Ada Indra Mose, kalau bisa dinaikkan. Begini, gini, Aditya. Saya mundur aja Pak Yusuf. Entar dulu Pak Aditya, belum ditanya sama kasih karunia. Nggak apa-apa. Kalau Indra Mose lebih berkualitas nggak apa-apa. Silakan naikkan Indra Mose. Iya, saya mundur aja, mundur, nggak apa-apa. Silakan. Jangan turun dulu Aditya, saya belum bertanya padamu. Aditya nyerah. Indra Mose naikin tuh. Soalnya ini kayaknya tangguh nih Indra Mose. Kamu kabur Aditya. Enggak, saya kan orang bijak ya, kasih kesempatan Orang bijak. yang lain toh. Aduh. Nggak apa-apa, Indra Mose kayaknya tangguh. Nggak apa-apa. Iya. Itu ada Indra Mose, ya tolong kalau bisa tolong dinaikkan lah, ya. Ya. Sebentar, ini kita Pak Sarul, Pak Yubi, baru Pak Adit. Ya, saya turun aja nggak apa-apa. Saya turun ke backstage. Ya. Turun dikit biar yang lain masuk. Amin di backstage nggak? Saya di hatimu. Aku di sampingmu. Sama Fatima ya. Tuh Fatima ketawa aja tuh lagi nungguin dia. Oke, kita terima ya Pak Indra Mose ya. Oke, selamat malam Pak Indra. Selamat malam semuanya. Ya, selamat malam. Oke, silakan Pak Yubi, lanjut lagi. Silakan. Mas Indra Mose, silakan. Saya ngaduk kopi dulu, ya, biar nggak ketiduran. Baik, saya ulangi pertanyaannya. Apa yang mau dibicarakan? Ini sedang yang saya bicarakan begini. Saya kan bertanya, di mana ayatnya di Al-Quran bahwa sholat 5 waktu duhur, asar, maghrib, isya, subuh itu menyembah Allah? Di mana ayatnya? Tapi Al-Ayubi tadi memberikan jawaban. Dengerin dulu. Tadi Al-Ayubi memberikan jawaban surat 20 Toha ayat 14. Ini nggak relevan. Karena apa? Di sini, sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat. Itu mengingat aku, bukan laksanakanlah sholat 5 waktu. Tidak ada di sini. Ya, laksanakan sholat. Sholat itu seperti apa? Karena saya tahu ada 2 sholat yang benar. Begitu. Ada 2 sholat nih. Ada salah satu yang benar, ada salah satu sholat karangan. Dan ini kita bahas sekarang tentang sholat. Mana sholat yang benar di hadapan Tuhan, dan mana sholat yang karangan di hadapan manusia. Itu aja. Kamu silakan membawa pertanyaan jawab. begitu. Saudara KC, Anda membawa pernyataan begitu. Dalil Anda dari mana? Di Quran. Di Quran. Mana ayatnya? Ini surat Toha. Ayat berapa? Ayat 14, silakan baca. Itu jawaban Al-Ayubi tadi. Siapa berdalil, kata Rudi Yohanes, siapa yang berdalil harus dapat membuktikan. Ente buktikan. Oke, ini di surat Toha, ini jawaban Al-Ayubi tadi ya. Sungguh, aku ini Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku. Laksanakanlah sholat untuk mengingat aku. Jadi sholat itu bukan duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Tapi sholat itu untuk mengingat aku. Nah, bagaimana cara mengingat aku ini? Menurut ente di dalam sholat tidak ada di sini sholat. Saya tidak tahu. Kadang-kadang mengingat utang kredit belum bayar. Kadang-kadang mengingat debt collector mau nagih. Pantas ente murtad. Sholatnya tidak khusyuk. Kadang-kadang sholat itu minta bidadari. Itu. Mana dalilnya sholat minta bidadari? Mana doanya? Ya itu tanyain aja kepada orang yang meledakkan diri itu di katedral. Tanya, itu kan harapannya dapat bidadari itu.
berdalil harus membuktikan. Mana buktimu? Ya itu tadi dalilnya sudah jelas. Dalil yang awal, yang masuk ke terperinci, kau mengatakan sholat itu mikirin kredit sama meminta bidadari, dalilnya mana? Ini mengalihkan kesempatan ya Muhammad Kaceng ngomong begitu ya. Paham saya maksudnya. Yang ngomong kamu, Begini. saya yang ikutin kamu. Begini, karena setahu saya 36 tahun di Islam, sholat 5 waktu itu hanya tiang agama. Dalilnya yang mendukung perkataan saya adalah ada hadis yang mengatakan begini, as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. You 35 year on Muslim. I don't. Nggak usah pakai bahasa asing. Lu akan di sini banyak orang yang pintar bahasa Inggris. Kamu bahasa Arab aja penuh kedodoran. Kami tidak peduli. Kamu 35 tahun, kami tidak peduli. Dalilnya Kamu mana? itu dalil saya sebutkan tadi, dengerin dulu. Dengerin dulu. Sebentar, C. Pertanyaan yang sama. Di mana dalilnya di dalam Alkitab untuk menyembah Yesus? Di mana? Pertanyaan yang sama ya. Jangan lebarin dulu, Bang Yubi. Jangan lebarin dulu. Fatimah, kamu diam dulu. Jangan dilebarin dulu. Oke, saya ngaduk kopi dulu. Allahnya dari mana ini gitu loh. Gak ada namanya tempat maghrib, segala macam itu. Sebentar. Bu Fatimah. Saya tidak mengalihkan perhatian. Saya hanya seperti apa yang Kacek katakan. Sebentar Pak Indra, sebentar. Ibu Fatimah suaranya mendem, Bu. Coba topengnya dibuka dulu, Bu. Topengnya buka dulu. Kayak yang ngomong dalam toples Ibu ini. Nggak usah biarin, nggak usah didungu. Alyubi, coba dong, bukan tampakin di, buka dong mukanya, Alyubi. Saya nggak punya muka saya. Alyubi. Saya nggak punya muka. Nah. Back to topic. Dunia sendiri nggak mau kasih lihat mukanya. Itu dimakan gorila itu. Dimakan gorila itu. Sudah. Kita semua diam. Kita biarkan Kace menjawab di mana dalilnya bahwa niat sholat itu adalah mikirin kredit dan mengejar bidadari. Yang menarik. Baik, apakah kamu tahu dalam pikiran orang yang sedang sholat? Apakah kamu tahu yang ada di dalam pikiran orang sholat? Saya minta Iya, dalilnya. karena pertanyaan itu jawabannya harus itu. Kamu juga mempertanyakan itu, saya jawabannya itu tanpa dalil. Berarti kamu masuk kategori orang yang layak murtad ya, karena kamu sesuai yang disebutkan di dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 2. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khoshi'un. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang apabila sholat dia khusyuk. Kamu nggak khusyuk mikirin kredit, makanya kamu. Iya, sholat yang khusyuk itu seperti apa? Kamu kan belum tahu sholat yang khusyuk itu. Nah, sekarang saya tanya kamu, khusyuk dalam bahasa Arab artinya apa? Katanya kamu 35 tahun di Muslim. Kalau khusyuk itu apa yang dikatakan sesuai yang dilakukan, itu khusyuk namanya. Kalau yang dikatakan mau berserah diri tapi tidak berserah diri, itu tidak khusyuk namanya. Lalai. Paham nggak lalai? Makanya sholat fawailul lil musallin, maka kecelakaanlah bagi orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun. Tuh, nyambung ke ayat itu. Mereka yang sholatnya itu lalai. Ya kan, sungguh celakalah orang-orang yang sholat, yaitu yang sholat tapi lalai. Maksudnya apa? Melandai-landaikan, artinya sudah azan tapi nyantai gitu. Oke, tanggapan kamu seperti itu, tapi tidak ada ayatnya kan, orang yang sholat itu kan masuk surga. Di mana ayatnya? Tidak ada ayatnya kan, orang yang sholat 5 waktu itu akan masuk surga. Wakofnya itu lam alif, berarti nggak boleh stop bro. Kamu katanya 35
5 tahun, wakaf aja nggak ngerti kamu dalam Quran. Gimana ini? Mas Indra ini melebar lagi. Teman-teman semua nih. Ya, sebentar. Melebar lagi Pak Kaci. Pak Kaci melebar lagi. Kita bahas sholat karena sholat itu ada hadis yang mengatakan sholat itu pencuci dosa. Makanya mereka ini sudah terkecoh dengan dalil itu. Nah, kita bahas sholatnya biar dunia tahu kemana arah tujuannya sholat dan bagaimana sholat. Jangan sampai manusia Indonesia melaksanakan sholat tapi mati masuk neraka. Ini kita kupas sekarang. Tampilkan hadisnya, tampilkan hadis alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kadzdzaba alayya as-sholatu imaduddin, sholat itu tiangnya agama. Man aku maha bakut aku madin wa man. Nah, jadi begini, saya dinaik turunkan ke backstage, ya artinya mereka mengganggu saya dalam pembicaraannya. Ini mereka mengganggu saya dalam pembicaraan, dinaik turunkan backstage sehingga perkataan saya tidak maksimal ya. Jadi ini sebuah kecurangan teman-teman ya. Jadi ini adalah sebuah kecurangan dari Manubulu ya. Ini tidak mau debat terbuka dengan saya, oke. Padahal sebenarnya saya mau incar semuanya itu. Si Amin Wijaya ini, saya kan belum pernah ini. Saya mau tes dia. Terus Samuel Siaan. Terus Fatimah Sedekah ini. Saya pengen apa ya? Pengen mengulang kembali diskusi dengan dia sehingga saya bisa menampilkan kengawurannya selama ini dalam Islamologi gitu teman-teman. Oke, kurang lebihnya gitu, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.